Selamat siang, sore, malam, kayak restoran nasi Padang. Teman-teman semua, kita bertemu lagi di acara kolaborasi pemuritan keluarga. Salam kompak dulu dong. Salam kompak. Jadi salam kompak. Kita nggak kompak nih. Nggak salam kokimi, tapi salam kompak. Ya, suatu anugerah ya kita bisa melihat bagaimana teman-teman yang terus setia di dalam mengikuti modul demi modul. Udah modul keberapa nih? 3 sekarang. Ingat, 3, modul 3 ya. Kita bersyukur teman-teman setia karena boleh bertumbuh di dalam setiap sesi-sesi yang diikuti ya. Betul. Nah, untuk memulai modul yang baru yang ketiga ini, kita akan minta kesediaan Bapak Pendeta Daniel Tanusaputra untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa untuk kesetiaan-Mu yang menopang kami, setiap keluarga, juga yang hadir pada sore dan malam hari ini. Engkau melawat setiap kami dengan kebenaran-kebenaran yang kami pelajari bersama, dan kami rindu Tuhan kebenaran-kebenaran itu dapat menolong, menopang kami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai suami dan istri, sebagai keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap fasilitator yang menuntun, memimpin kami dengan ketangguhan, kekuatan, hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih secara khusus untuk Ibu Ane dan Pak Christian dan rekan-rekan yang memungkinkan kompak ini 3 modul boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami rindu Engkau terus berkarya dan bekerja di dalam setiap keluarga kami. Karena kami rindu Tuhan, kasih-Mu yang kami terima, itu pun kasih yang dapat kami salurkan kepada keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuntun Tuhan dalam acara malam dan sore ini, biarkan Engkau sendiri yang menuntun pikiran setiap kami, hati kami, berikan keterbukaan untuk kami boleh belajar kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Pak Daniel. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Oke, kita akan melihat sama-sama beberapa pengumuman sebagai berikut. Sudah ditampilkan di slide ya. Nah, yang pertama, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan digital saat, dapat memberikan persembahan untuk STT saat yang dapat diberikan melalui scan QR Code berikut yang atau ke nomor rekening yang tertera pada layar. Yang kedua, seperti biasa, kita ada Halo Counselor yang memberikan dukungan psikososial di masa pandemi COVID-19 yang sekarang juga makin naik lagi. Kalau Bapak Ibu yang memerlukan konselor bisa menghubungi Halo Counselor saat yang tertera di layar, ada nomor WA-nya, jam pelayanannya juga ada Senin sampai Jumat, dan bisa dilihat di layar Facebook-nya, Instagram-nya, dan juga boleh diikuti dan boleh mengambil bagian kalau memang memerlukan konseling. Silakan. Berikutnya, OASE yang diselenggarakan oleh Saat Ministry Center setiap hari Minggu jam 9 sampai setengah 10 malam. Ini juga bisa diikuti melalui YouTube channel yang ada di layar. Sebuah momen untuk bisa beristirahat, sungguh kembali disegarkan melalui momen ini. Yang berikutnya, ada retreat Protumia Camp ya dengan tema Suffering and the Goodness of God in a Sick World. Tanggal 26 sampai 28 Juli. Pendaftaran sampai 19 Juli masih dibuka ya. Jadi silakan boleh melihat link yang ada di layar kalau berminat untuk mengikuti untuk camp ini. Untuk Trabas, kita akan adakan kembali Yayasan Unike training bareng Asik Seru You di tanggal 31 Juli jam 4 sore dengan tema Ketaatan Menjadi Indah Bagi Anak-anak yang akan dibawakan oleh Pak Dodi Pramono dan Ibu Yani Suhardi. Bagi yang ingin ikut juga bisa melihat link yang tertera pada layar atau bisa scan QR Code yang ada di layar. Nah, ini modul kita yang ketiga
ya, Grace Based Parenting yang dimulai pada hari ini dan akan diteruskan 2 minggu berikutnya dan terus sampai tanggal 11 September. Ada 5 sesi yang akan kita ikuti bersama-sama dan dengan waktu yang sama setiap Sabtu kedua dan keempat jam 5 sampai jam setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini tema-tema dari 5 sesi mendatang yang kita akan ikuti di modul yang ketiga ini. Oke, pengumumannya sudah selesai. Nah, sekarang kita ngapain nih? Nah, tadi pagi kalau Kokimi anak-anak mengajak orang tua. Oh. Nah, giliran sekarang di acara kompak ini orang tua yang panggil anak-anak. Oh, kita panggil dulu anak-anak Panggil nih. anak-anak dulu, ajak anak-anaknya bergabung. Kita mau seru-seruan bersama-sama. Nggak cuma tadi pagi ya, Iya dong. sore kita juga seru-seruan ya. Nah, Yuk ajak anak-anaknya. nah, mereka mesti siapin apa nih sambil ajak anak-anak? Ambil apa nih? 1 lembar kertas. 1 lembar kertas kosong. Dan 1 alat tulis. Satu Boleh alat pen tulis. atau pensil. Ya, siapkan dulu 1 pen, 1 lembar kertas, 1 lembar saja, kertas putih, kertas kosong buat menulis. Kita mau ngapain sih? Nah, kita mau gambar. Udah pada siap. Kita lihat ya. Ayo, 1 lembar kertas, 1 ballpoint, itu aja. Ya, bersama-sama dengan keluarga, yang sendiri ya nggak apa-apa. Jadi gambar sendiri aja ya. Nggak bisa. Udah siap nih. Nah, kita mau ngapain sih? Coba deh dibacain deh. Ya, sambil Cara disiapkan mainnya, ya. Sambil gimana? mencari bolpen dan kertasnya, saya lihat sudah pada kumpulin, pada ambil ya. Peraturannya seperti ini. Kita akan menggambar secara bergantian. Jadi gambar berantai ya. Setiap anggota keluarga, ya kalau berdua ya berdua nggak apa-apa, ganti-gantian, bertiga ganti-gantian, berempat juga ganti-gantian. Setiap orang dikasih kesempatan 10 detik. Ya, begitu saya bilang ganti, silakan ganti ke berikutnya. Ya, jadi akan dimulai dari papa, mama, anak pertama, kedua dan seterusnya. Jadi yang menulai adalah papa, ingat ya. Apa dulu ya? Ini nggak boleh komunikasi, mau gambar apa, papa nggak boleh kasih tahu. Ya, papa nggak boleh kasih tahu. Tapi di otak papa udah tahu mau gambar apa. Papa yang memulai. Ya, menggambarkan apa? Clue gambarnya menggambarkan keluarga kalian. Misalnya makanan kesukaan, game, tempat, apa aja yang menggambarkan. Film kesukaan ya? Apa aja. Drakor. Enggak, menggambarkan keluarga kalian keluarga, ya. Keluarga apa aja, papa sudah mulai mikir mau memulai dengan apa. Tapi nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh ngomong. Ya, ingat ya, nggak boleh ngomong ya papa ya. Kita menjadi teladan ya, jujur, tidak boleh kasih tahu nih mau gambar ini, nggak boleh. Ya, tapi siapkan. Sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti boleh kasih jempol, boleh kasih reaksi. Yes, gampang sekali ya. Sip. 1 lembar kertas dimulai dari papa yang akan mulai menggambar secara 10 detik. Ganti 10 detik ganti ya. Nanti kapan berhenti tunggu aba-aba dari kami ya. Siap ya? Siap. Salah, bukan. Kira mau salam Kokimi. Siap-siap ya papa ya. Pennya sudah diarahkan kepada kertasnya. 1, 2, 3. Mulai papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti ke mama tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ganti lagi. Tuh, 2. Daripada saya hitung, saya kasih. Ya, ganti lagi ke papa. Masih ada 5 kesempatan ya, siap-siap ya. Kira-kira udah kebayang belum ya gambarnya seperti apa ya? Udah jadi belum ya? Kita lihat ya, kita lihat. Ganti. Nah, tunggu lagi, ganti lagi, bentar lagi. Ganti.
Tadinya aku mau gambar ini gara-gara Iya. kamu sih jadi gambarnya gua Wah, deh. ganti-ganti. Aduh. Ganti. Belum selesai udah suruh ganti. Baru mikirnya mau narik garis ke kiri atau ke kanan. Oke, putaran terakhir ya. Ganti. Masih lama nih. Ganti. Pak Ceka sama Bu Ana nggak tahu gambar apa tuh, ketawa-ketawa. Kayaknya gambar logo kotak. Logo itu kali 3. Ganti. Ada yang ketawa-ketawa Gambarnya atau apa nih jadinya apa ya kita lihat. Ganti. Oke, ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir. Ganti. Orang terakhir gambar. Seru nih ya. Jadi penasaran. Iya, gambarnya apa habis ini mulai ditunjukkan ya nanti teman-teman akan spotlight kira-kira hasilnya. Oke, selesai. Selesai nggak selesai? Mari kita melihat hasilnya. Kumpulkan, selesai nggak selesai kita lihat. Oke. Woi. Coba gambarnya ditempelin ke kamera Itu gitu. ada biar- Pak Christopher Wih, keluarga. Wih, keren keren banget banget. dalam. Wih, Itu waduh. baru gambar atau udah Aldi. jadi sih? Iya nih, luar biasa. Luar biasa. Wah. Wih. Aduh, ini pasti udah kangen traveling nih. Iya nih, luar biasa Naik pesawat, gambarnya. mau ngawinin, Waduh. mau ngawinin. Oh, ini udah kangen ke jalan, karusel udah kangen. Wah, luar biasa ya. Rekreasi ya. Luar Wah, biasa. pengen makan es krim. Luar biasa gambarnya. Hebat. Wih, bagus, Ini bagus, kalau bagus. diterusin sampai malam udah jadi, nggak tahu jadi gambar apa semuanya. Luar biasa, luar biasa. Waduh. Nah, ini gambar bisa di-tag nih. Oh iya, di tag kemana ya? Kita punya Instagram. Kita Tag. punya Instagram, bisa di-tag di kompak.family. Ya, Iya. jangan lupa di-tag di sana. Nanti teman-teman yang lain bisa saling melihat ya. Betul. Jadi jangan dibuang ya, nanti bisa di Dibuang tag di sayang. sana, dibuang sayang. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu anak-anak yang sudah jempol banget deh, udah berpartisipasi Iya, dalam sekarang kita dengar permainan dulu ini. arti iya. permainan ini apa sih? Mm-mm. Ya, artinya apa ya kira-kira ya? Kita bisa lihat setiap anggota keluarga tuh punya peran masing-masing. Ya, tadi gantian, ini kasih ke sini gantian. Itu yang menjadikan keluarga kita unik. Ya, kadang-kadang kita nggak suka gambar anggota keluarga kita yang lain ya. Soalnya tadi kayaknya aku pengen gambar Iya, terus kloset, kamu bikin apa sih? Ditarik ya. Ditarik lagi jadi beda ya gambarnya Tapi ya. setelah jadi kita bisa lihat menjadi keunikan tersendiri di keluarga ya. Memang susah, nggak boleh komunikasi ya, nggak tahu mau gambarnya apa si papa ini. Nah makanya penting komunikasi itu ya. Bapak bisa komunikasikan, lain kali boleh kasih tahu gambar apa. Ini memberikan contoh aja ya. Indah ya keluarga itu. Kita boleh kasih reaction hati, boleh reaction hati sama-sama atau enggak yang gini. Iya. Nah sekarang Oke. anak-anak udah boleh kembali beraktivitas. Papa Mama akan belajar sama-sama di pembinaan hari ini. Anak-anak udah boleh meninggalkan Zoom ini. Thank you. Ya. Oke, kita akan masuk ke sesi talk show. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sesi ini dibuka oleh Bapak Christian dan Ibu Ana. Silakan Pak Christian dan Bu Ana akan membuka sesi kita hari ini. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Tidak terasa kita sudah habiskan 2 modul ya. Waktu awal-awal mungkin saudara memulainya juga takut. Bisa nggak ya, nyampe nggak ya 4 modul. Udah setengah tahun loh ya. Kami juga amazed ya, kami juga takut, saudara, bukan hanya saudara aja yang takut. Kita juga takut kehabisan napas ya. Nah saudara, ini kita sebenarnya perjalanan maraton ya. Pandemi ini memaksa kita untuk maraton. Artinya yang dibutuhkan di dalam ini kita adalah, dalam perjuangan kita adalah daya tahan ya. Jadi bukannya kecepatan, tetapi daya tahan, komitmen, kestabilan, dan kesetiaan untuk terus-menerus melakukannya. Dan saya sangat appreciate Bapak Ibu yang sudah bertahan sampai sekarang ini dan akan memasuki modul 3, seperti yang saya katakan juga di dalam grup. Di dalam modul 3 dan 4 ini lebih dinamis, artinya banyak hal yang kita perlu kerjakan di rumah.
bersama dengan anak-anak. Dan mungkin akan banyak masalah-masalah yang muncul yang membuat kita semakin mengerti konsep yang sedang kita pelajari. Nah, saudara, jadi modul 3 adalah grace-based parenting. Apa yang dimaksudkan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut supaya saudara ingat. Tapi sebelumnya kita mau refresh dulu ya, sedikit aja refresh ya. Jadi modul pertama kita membahas tentang pengembangan diri orang tua. Kemudian modul kedua kita membahas tentang membimbing murid Kristus membentuk hati, membentuk sikap respek dan hormat anak. Kemudian modul 3 kita masuk disiplin, konsekuensi, hukuman, restorasi, dan pengampunan. Disinilah kita mulai masuk ke dalam inti dari parenting Kristen itu sendiri. Nah, di dalam modul keempat nanti kita akan mulai bergerak ya, menggarami dan menjadi terang bagi gereja dan masyarakat, keluarga bermisi. Nah, sebenarnya kemarin ini Kokimi kolaborasi Kompak Kids in Mission. Sebenarnya itu cicipan sedikit aja ya, cicipan kita anak-anak sudah menjadi berkat dengan memberikan pesan pengharapan kepada orang lain ya. Nah, saudara, itu hal yang kita akan lakukan dalam 1 tahun ini. Dan sedikit review modul 1, bagaimana kita juga di dalam modul 1 ini kita sebenarnya sedang memperkuat tim inti ya, core team ya, core teamnya itu siapa? Suami istri ya. Kalau saudara single parents, jadi saudara memperkuat diri saudara ya dengan relasi dengan Tuhan yang menyertai saudara. Jadi memperkuat parenting team itu penting sekali ya, dengan orang-orang di rumah. Kalau saudara mungkin single parents tapi ada mertua, ada siapa begitu ya, itu merupakan tim yang penting. Di dalam memperkuat parenting team ini yang kita sudah lakukan adalah kita menyamakan konsep bahwa anak itu bukan pusat keluarga ya. Kadang-kadang kita terlalu child center parenting sehingga kita lupa yang menjadi pusat keluarga itu adalah Kristus itu sendiri. Bagi saudara di Sahabat Kristus semester depan ini akan menjadi sesuatu yang kita bahas dengan lebih dalam. Jadi fondasi firman penting sekali. Saya senang ya ngelihat saudara-saudara sudah mulai melakukan tur doa ya. Kemudian ada juga yang mengajak anak membaca firman saat teduh dan sebagainya. Anak-anak diajak untuk berpusat kepada Kristus. Kemudian juga waktu dating dengan pasangan, satu kekuatan yang penting, couch time ya. Saudara-saudara juga sudah melakukan ini bersama dengan Ibu Mega, mencoba untuk ada waktu berkomunikasi. Mengandalkan kuasa Tuhan dengan doa, berdua dengan pasangan itu menjadi satu hal yang penting juga. Spiritualitas suami istri. Saya berharap saudara dalam 6 bulan kemarin, 6 bulan ya, saudara sudah mulai mengerjakan ini nih. Karena memang saudara keluarga itu harus dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan, kita nggak bisa minta ada tiba-tiba ada transformasi yang tanpa kita mengerjakan ketaatan kita. Nah, kemudian lengkapi dengan membangun hubungan pernikahan yang sehat, dengan kita mengenal ya satu sama lain, mengenal diri dan juga mengenal pasangan kita, kepribadian dia, keunikan, kekuatan dan kelemahan, sehingga yang namanya tim itu bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Tidak usah berharap pasangan kita menjadi orang lain, tetapi biarlah pasangan kita menjadi pasangan yang the best version of him or her, dan kita mendukung dia di dalam pertumbuhannya dan kita sendiri bertumbuh. Saudara, jadi masa-masa yang masa penuh kesempatan ini kita mesti gunakan untuk menjadi modeling, menjadi contoh bagi anak-anak, bisa mengimitasikan apa yang kita lakukan, bisa belajar aturan, tata krama, sosial budaya, dan bisa mengasihi, dan itu semua kita sudah membahasnya di dalam Amsal 4 ayat 3-4, waktu mereka masih tinggal itu masa penuh kesempatan untuk setiap orang tua. Ya, jadi contohnya salah satu yang kita sudah pernah bahas yaitu speaking life, misalkan bagaimana pakai kata-kata yang membangun, apakah itu kata-kata yang melemahkan atau kata speaking death, ya. Jadi yang inspiring atau yang membicarakan terus kegagalannya, menghakimi dia, ya, melihatkan kelemahan, pilihan daripada orang itu, mana kita di dalam menjadi tim itu. Yang pertama. Nah, modul yang kedua, memakai speaking life tadi, kita membahas lebih detail mengenai bahasa kasih. Kita juga bahas tentang spiritualitas. Pak Daniel Tanusaputra juga membahas bagaimana membangun itu, spiritualitas. Ya.
Dan nurani dan nilai-nilai hati nurani itu, bagaimana pembentukan gudang moral, ya, bagaimana membentuk itu dan bagaimana nilai itu ditanam, seperti ada grower, ya, laci yang kita masukin selagi ada waktu. Jadi anak-anak nanti kalau udah gede, kalau mengalami masalah, dia bisa buka dan dia bisa ambil nilai tadi. Ya, nah ini adalah kita juga melanjutkan dengan Ibu Charlotte masuk untuk membahas tentang awal pembentukan karakter Kristiani dengan Ibu Yani. Menghormati otoritas sama Pak Dodi, ya, mereka membahas tentang ini, bagaimana menghormati otoritas teman, alam, properti menjadi salah satu dasar untuk karakter development. Nah ini modul kedua kurang lebih, ya. Nah jadi saudara, waktu kita siapkan anak-anak ini, saya percaya ini very timely dengan kondisi saat ini, karena kita hidup di dalam ketidakpastian yang besar during dan post COVID. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak pos-pos sampai saat ini, ya. Dan ini sulit sekali melarikan diri dari budaya, dan kita tahu bahwa pendidikan sekolah sekarang tidak menjadi tempat yang aman 100% yang mendukung untuk bisa membentuk nilai-nilai yang baik. Karena kita bersaing juga dengan adanya TV, network, YouTube, sosial media, ya, dan juga Netflix yang memberikan nilai-nilai yang berbeda sekali dengan nilai-nilai firman. Ya, saudara, saya sadari bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, ya, dalam artian parenting itu seperti saya katakan tadi maraton, ya. Jadi satu proses yang membutuhkan waktu yang panjang. Dan ada gagal, ada sukacita, ada sedih juga gitu, ya. Mungkin saudara juga ada frustrasi, tapi seperti berlian yang permata yang diasah, ya, terus-menerus diasah, terus makin diasah makin cemerlang. Dan ke depan saudara dengan Ibu Charlotte kita akan bicara bagaimana nilai-nilai ini kita bisa kembangkan gitu, ya, menilai untuk melatih respect terhadap otoritas orang tua, orang lebih tua, termasuk baik pendidikan alam dan nature. Dalam prakteknya saudara akan mengalami banyak kesulitan karena anak-anak kita kan anak-anak yang lahir di dalam dosa, ya. Jadi akan ada kesulitan bagaimana kita mendisiplin dan menerapkan hal-hal ini, ya. Tetapi saudara, kita mau berjuang bersama-sama, ya, supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dalam karakter. Nah, di dalam modul 3 Grace Based Parenting nanti kita akan berbicara tentang bahwa parenting kita ini bukan didasari oleh law, ya, bukan didasari oleh hukum, bukan didasari hanya oleh dasar psikologis yang kita mau anak-anak kita berperilaku baik, tetapi akhirnya kelupaan bahwa mereka adalah anak-anak yang sebenarnya dianugerahi dengan kasih Kristus. Kalau saudara ikuti seminar kemarin, Family Discipleship Seminar yang dibawakan oleh Pak Paul Gunadi, kalau saudara bisa dengar lagi, kita diingatkan lagi tuh, ya, kita sebagai orang tua, kita sendiri harus menjadi seorang orang tua yang graceful. Kita sendiri harus menerima kasih karunia itu dulu, supaya kita bisa memberikan kepada anak-anak kasih karunia dan mendidik anak-anak untuk mempunyai hati yang besar. Nah, dalam hal ini nanti Bu Charlotte akan membimbing saudara untuk bagaimana anak-anak bisa bertumbuh di dalam gambar dan rupa Allah. Bagaimana mereka didisiplin dengan dorongan terlebih dahulu sebelum saudara memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, tetapi saudara terlebih dahulu dengan semangat speaking life gitu, ya, saudara memberikan dorongan. Kemudian bagaimana memberikan koreksi. Bagaimana mengajar anak-anak bertanggung jawab, memberikan konsekuensi dan hukuman. Dan yang terakhir penting sekali, saya berharap saudara 11 September jangan sampai ada yang bolos. Karena apa? Karena kalau ini nggak ada, ya saudara, ya, sama aja dengan parenting umum. Karena sebenarnya justru yang penting adalah bagaimana anak-anak mengerti kasih karunia anugerah Kristus, pertobatan, pengampunan, dan restorasi. Jadi mudah-mudahan saudara dapat modul pertama tentang hubungan suami istri betapa pentingnya. Modul kedua, apa sih nilai-nilai yang membentuk karakter, bagaimana yang kita mesti tanamkan ke anak, hati nurani. Kemudian modul ketiga, waktu kita mau nanamkan nggak cukup sekali, tapi butuh didisiplin, butuh dikoreksi, butuh diingatkan, butuh diampuni, dan butuh diterima. Nah itu saudara uniknya, ya. Jadi Bu Ana akan jelaskan lewat grafik ini. Ya, grafik ini mungkin kalau saudara-saudara yang udah KKGB udah hafal deh, ya. Cuman ngingetin aja bahwa anak-anak kita bertumbuh, ya saudara-saudara, jangan lupa, ya.
Jadi anak-anak kita bertumbuh yang tahun lalu umur 4 sekarang udah umur 5, tahun lalu umur 7 udah umur 8, tahun lalu umur 11 udah umur 12, tahun depan umur 13. Jadi anak-anak ini bertumbuh, tapi kitanya juga sendiri harus bertumbuh di dalam cara parenting kita. Kalau dulu waktu kecil anak-anak penting sekali otoritas dan mungkin kita memberikan pada mereka hukuman, tetapi setelah besar ada masa transisi ya, nanti sebenarnya saudara ada modul-modul lain di dalam perkembangan ini, tetapi selama 1 tahun ini kita kasih overview-nya begitu ya. Bagaimana saudara kemudian mesti bertumbuh, memberikan pengaruh, dan anak-anak bertumbuhnya itu bukan hanya karena hukuman, tetapi mereka tahu konsekuensi yang mereka harus tanggung kalau mereka mengambil pilihan-pilihan tertentu. Sehingga kita melihat ada satu pergerakan ya dari disiplin, training, coaching, dan akhirnya sudah besar diharapkan anak-anak bisa menjadi partner yang mempunyai value yang sama, nilai yang sama ya, menjadi rekan sekerja Allah. Kalau di awal kita berbicara tentang suami istri mengerjakan taman Allah bersama, diharap saudara nanti setelah semuanya ini berlalu, saudara mengerjakan bagian saudara dengan setia dan taat, anak-anak bisa menjadi bagian di dalam taman Allah itu mengerjakan bersama-sama. Jadi memang banyak orang tua hari ini tidak lagi berprinsip benar dan salah, tapi mendisiplin anak berdasarkan emosional, ya, berdasarkan saya pikir ini benar, ini salah. Nah, nanti kita akan banyak belajar di dalam modul 3 ini bagaimana mendisiplin. Jadi ada yang mendisiplin dengan cara apa? Tentara. Ya, jadi ketat sekali batasannya, kadang-kadang lebih dari yang dibutuhkan. Kita hajar aja, boleh nggak kita pukul? Boleh nggak kita sentil? Boleh nggak kita scouting apa marah besar? Boleh nggak kita apa-apa? Nah, ini yang akan banyak dibahas di dalam modul 3. Dan bagaimana tipe orang tua yang permisif, yang semuanya boleh dah coba sampai jatuh sendiri, ya. Dan apakah tipe orang tua itu mesti helikopter terus saja ya, dekat sama anak-anak, kalau ada apa-apa kita ikut campur, atau kita membiarkan mereka mengalami konsekuensi tertentu. Jadi ini yang kita sebut grace-based parent. Jadi di modul 3 kita akan melatih bagaimana mendisiplin dan menuju kepada melatih dia. Daripada melatih, kita membimbing, coaching. Dari coaching, mempengaruhi. Dan dari mempengaruhi, sampai bisa mendampingi. Nah, itu yang saya pikir sangat penting ya, kompak ini dijalankan, khususnya kalau sudah melihat chat ini, anak-anak memakai 45 jam electronic use, sleep 49 jam, school elektronik juga nih sekarang ya, 35 jam. Jadi sisanya ada 1 jam dipakai sama gereja sekarang, komisi remaja, komisi anak. Apakah cukup, saudara? Berhadapan dengan hampir 80 jam ini atau lebih yang dipakai anak. Bagaimana 1 jam bisa melawan ini? Kecuali kalau kita mengaktifkan potensial parent influence yang warna hitam. Jadi itu yang kompak dipanggil memperlengkapi orang tua untuk berperan memuridkan anaknya sendiri. Jadi saya percaya banyak buku yang dipakai untuk mengatakan, ayo berubah. Ini waktunya kita rethink. Kita pikirkan kembali. Kita mesti revolusioner. Kita mesti shift, geser. Kita mesti melakukan sesuatu 2 degree change. Kita mesti melakukan church plus home. Nggak cukup cuma gereja doang. Nah, kompak ingin menjawab itu tentunya dengan kerjasama dengan berbagai gereja membutuhkan strategi yang berubah. Ya, jadi saudara di dalam masa pandemi ini yang ternyata cukup panjang ya, masa pandemi ini kita mau pakai kesempatan ini baik-baik ya. Kalau nggak ada ginian juga kompak nggak ada ya. Kita nggak pernah menyangka bahwa kita bisa melakukan pemuritan keluarga bersama-sama ya, dari gereja-gereja berbeda, di kota-kota berbeda, bahkan negara-negara berbeda, kita bisa mengerjakan sama-sama. Jadi saudara, satu hal yang saya ingin mendorong saudara, untuk saudara tidak hanya mendengarkan pemaparan materi, karena kalau mau cuman pemaparan materi kayak yang kami bawakan, saudara sebenarnya bisa cari di YouTube juga banyak begitu ya. Tetapi yang kita harapkan adalah ada satu relasi ya di antara kita dan saudara, khususnya di gereja saudara masing-masing. Datanglah ke kelompok kecil saudara, ya entah itu secara onsite, kalau saudara bisa onsite, yang saudara masih online, joinlah untuk kelompok kecil di masing-masing gereja saudara, sehingga gereja saudara nantinya bisa menjadi gereja yang kuat, ya, karena kompak pemuritan keluarga yang kami lakukan punya moto apa? Keluarga sehat, gereja kuat, bangsa hebat. Ya, jadi diharapkan saudara kelompok-kelompok kecil ini
di setengah tahun ke depan akan lebih kuat. Ya, kalau sekarang sudah mulai kelihatan, saudara sudah mulai kompak ya. Saya lihat di Manado, ya, gereja di Manado sudah kelihatan kompak. GKI Layur kelihatan sudah berjalan, berkembang dengan luar biasa. Juga gereja di Bandung, ya, saya melihat ada beberapa gereja yang kelihatan pergerakannya, kekompakannya, dan saya berharap semester ke depan akan setengah tahun ke depan gereja saudara semakin kuat. Nah, jadi begitu, saudara, untuk pengenalan modul 1 sampai modul 3. Dan modul 3 tentunya nanti akan dijelaskan lebih detail di bulan-bulan berikutnya. Dan saya akan serahkan pada moderator. Saudara, kita akan masuk dalam Q&A. Ya, jadi saya persilakan Pak Bunhau dan Ibu Bella. Oke, terima kasih Pak Christian dan Bu Ane. Ya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab yang bagian pertama ya. Bagian pertama ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ke panitia sejak minggu lalu. Nah, sebelumnya kita panggil dulu beberapa pembicara kita dari modul 1 dan 2 yang lalu untuk akan kita tanya ya. Yang pertama pastinya Pak Christian dan Bu Ane boleh di spotlight. Yang kedua adalah Bapak Pendeta Daniel Saputra yang akan kita tanya-tanya. Yang ketiga Ibu Megawati Rusli. Dan yang keempat ada Ibu Yani Suhardi. Dan yang kelima ada Ibu Charlotte Riyad. Nah, inilah pembicara-pembicara yang akan menjawab pertanyaan kita malam hari ini. Nah, saya akan mulai menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan tujukan kepada Pak Daniel. Ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama yang masuk, yaitu bagaimana supaya menjadi keluarga Kristen yang tidak legalistik? Karena rutinitas seperti ibadah, saat teduh, dan lain-lain rawan menjadi legalistik, bukan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Selamat sore, selamat malam, saudara-saudara. Terima kasih untuk bisa ambil bagian di dalam kompak ini. Sudah bisa dengar kok suara saya? Oke. Ya, berbicara mengenai legalistik versus rutinitas itu menjadi kekhawatiran. Mungkin perlu dilihat dulu di dalam Alkitab, kalau secara khusus dalam surat Galatia, antara legalistik, hedonistik yang di sebelah sini, tapi yang di tengah ini adalah salib Kristus yang dipimpin oleh Roh, gitu. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia tidak legalistik, tetapi juga dia tidak akan hedonistik gitu, yang menurut keinginan daging, hawa nafsu, atau di sini hanya berdasarkan peraturan saja. Nah, saudara, penting pertama dalam melihat spiritualitas atau kerohanian kita itu bukan didasari oleh kebutuhan pertama sebetulnya, tapi didasari oleh peraturan. Artinya tidak akan ada pertumbuhan kerohanian tanpa adanya kedisiplinan rohani. Sudah akan banyak belajar mengenai kedisiplinan rohani. Tetapi kalau membaca firman dan berdoa hanya sekedar kedisiplinan atau perbuatan dan tidak memiliki impact di dalam kehidupan keseharian kita, ya itu yang akan menyebabkan hanya kerutinan yang hanya dalam tekanan harus melakukan aktivitas rohani tadi. Nah, ada pepatah mengatakan jika kita tidak berdoa dalam waktu-waktu yang teratur, kita tidak bisa berdoa juga dalam waktu-waktu yang teratur. Yang tidak teratur maksudnya. Artinya kalau keteraturan kita dalam waktu berdoa akan membentuk karakter kita sehingga doa menjadi bagian kehidupan keseharian kita. Artinya penting dalam kerohanian kita tidak harus takut karena legalistik, tetapi bagaimana kehidupan kerohanian kita itu menjadi wajar, integral dalam kehidupan keseharian kita. Membaca dalam Ulangan pasal 6 yang pasti akan dibahas di sini dengan mendetil atau sudah dibahas. Tetapi bagaimana antara kegiatan membaca firman dan berdoa dalam kehidupan keseharian yang integral. Jadi usahakan kerohanian sudah lebih spontan. Berdoa saat ini momen waktu kita sedih, kita minta pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan. Tidak harus disekat dengan waktu yang saudara teratur tadi, tapi di luar itu pun.
doa saudara, membaca firman saudara itu hadir sungguh-sungguh begitu. Waktu saat bersyukur, kita bersyukur. Saat sedih, kita datang kepada Tuhan memintakan penghiburan. Mungkin itu saja dari saya. Jangan menjadikan ketakutan akan legalistik. Ya, rutinitas dibutuhkan. Kerutinan berarti di sini kestabilan, ritmus yang diperlukan untuk membangun justru kerohanian itu bisa bertumbuh. Mungkin itu dulu dari saya. Oke Pak, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua kita tujukan buat Ibu Mega. Pertanyaannya begini, bagaimana jika pasangan ada ketidaksukaan terhadap kebiasaan keluarga dari pasangannya? Kira-kira begitu Bu. Pertanyaannya seru ya, bisa membuat Bisa lama keluarga geger. Pertama yang perlu saya tanya dulu ini, apakah kebiasaan keluarga dari pasangan itu juga terjadi atau mempengaruhi di dalam keluarga pasangan itu sendiri. Jadi membuat persoalan begitu loh. Misalnya sebagai contoh, ada sepasang suami istri di mana istrinya itu begitu kompak, begitu kental hubungannya di dalam keluarganya sendiri. Sehingga mereka seperti punya tradisi selalu kalau liburan jalan-jalan sama-sama, ya, misalnya. Jadi setiap kali liburan keluarga harus kumpul dengan keluarga istri. Setiap kali liburan seperti itu. Ya tentu saja itu menjadi persoalan karena itu menjadi kebiasaan keluarga pasangannya, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh pasangannya. Realnya contohnya gini lah, saya dan Benny. Keluarga saya misalnya mempunyai kebiasaan jalan-jalan selalu bersama keluarga. Setiap kali liburan, Benny harus ikut dengan keluarga inti saya. Kita jalan-jalan sama-sama. Tapi tidak pernah ada kesempatan jalan-jalan bersama dengan keluarga Benny atau keluarga Benny dan Mega sendiri. Nah itu yang perlu ditanyakan ya. Apakah ini kebiasaan yang menjadi persoalan dalam keluarganya sendiri? Kalau itu menjadi persoalan, tentu saja antara suami dan istri harus membicarakannya. Setiap keluarga baru harus membuat sistem sendiri, bukan mengikuti keluarga asalnya masing-masing. Sistem ini yang dibangun bersama, yang dipakai oleh keluarga itu sendiri untuk membangun keluarganya. Nah, kalau itu tidak ada kaitannya dengan keluarganya sendiri, tentu saja kita tidak boleh terlalu mencampuri ya kebiasaan keluarga dari pasangan kita. Karena ingat, mungkin kita berkenalan dengan pasangan kita atau pacaran dengan pasangan kita cuma 5 tahun. Tetapi keluarga asal masing-masing sudah mempunyai kebiasaan sendiri. Lalu kita merasa itu salah. Lalu kita mau memberi masukan, nggak bisa seperti itu ya menurut saya. Nah, jadi yang perlu adalah dibangunnya suatu sistem yang baru untuk keluarga ini, dan ini disepakati bersama-sama, dan kalau itu menjadi persoalan dalam keluarga, tentulah harus komunikasikan. Jadi tidak ada berat sebelah ya, hanya keluarga istri yang selalu dipentingkan atau hanya keluarga suami yang dipentingkan, nggak bisa begitu. Tetapi setiap orang harus bisa menerima keluarga asal pasangannya masing-masing. Karena ingat, dari keluarga itulah pasangan kita lahir dan dibesarkan. Menurut saya gitu jawabannya ya. Oke. Terima kasih Bu Mega untuk jawaban atas pertanyaan yang tadi. Jadi kita membangun sistem keluarga ya dan sepakat. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepada Bu Charlotte ya. Ini tentang anak yang sudah dewasa ya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menyikapi anak yang sudah dewasa
dan ternyata memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan kita dan bahkan menjadi liberal. Apa boleh kita berdebat dengannya atau kita menerima pandangannya? Gitu. Iya, memang mendidik anak di usia yang sudah dewasa, yang sudah besar, tidak sama ketika dia masih kecil. Tadi Bu Anya sudah memberikan satu bagan, waktu masih kecil kita dengan otoritas, tetapi begitu sudah besar dengan pengaruh, dengan hubungan. Jadi saudara harus menangkan hatinya. Jadi relasi harus diutamakan. Jadi bagaimana ketika relasi yang dulu dibangunnya melalui otoritas, lalu kemudian menurut saya pasti ada yang miss, ada yang hilang, karena kok anak ini udah gede jadi liberal. Jadi berarti ada satu fase yang hilang. Nah, Anda tidak bisa rebut kembali anak itu dengan cara saudara berdebat, saudara mesti menang, ini apa kata mama, pokoknya udah nggak bisa pakai resep itu. Jadi Anda harus bagaimana menangkan hatinya. Tadi sore sebelum acara ini saya ditelepon oleh seorang teman. Anaknya ada di Singapura. Jadi anak ini minta uang jajan yang tadinya sudah diberikan berlipat-lipat dari awal, ya. Jadi katakan misalnya dari 800 jadi 1.200, 1.800, 2.000 dan ini mau minta lebih. Kasih enggak? Nah, Saudara, saya cuma tanya sama ibu ini, uang ini dipakai untuk apa? Ya, karena anak ini beasiswa, ya itu dia senangnya makan-makan sama traktirin temen. Oke. Enggak beli narkoba kan? Enggak untuk yang merusak dia kan? Enggak, tapi dia hobinya makan enak. Kamu masih mampu enggak? Ya mampu sih. Bahkan anak saya ngomong gini, kan aku dapat beasiswa. Mama enggak usah bayarin. Boleh enggak kalau mama enggak usah bayarin? Ya ini hak aku kira-kira sih. Mungkin dia enggak ngomong persisnya begitu. Lalu saya bilang, kamu masih mampu enggak kasih? Mampu. Kalau mampu, tinggal dibagi aja 2.000 bagi sebulan. Berapa sih yang dia makan? Kalau dia traktirin temen, lihat aja traktirnya bagaimana. Ya saya nggak suka. Itu bukan gaya kami. Traktir-traktir kayak sok kaya. Saya bilang, lihat tipe anakmu. Kayak apa? Iya, anak saya sanguin abis. Dia senang sekali mentraktir. Nah, dia membagikan kebahagiaannya kepada teman-temannya. Ya tapi teman-temannya itu loh yang aku nggak suka. Saya bilang suka nggak suka, ternyata dia membeli pertemanan itu dengan dia coba untuk mentraktir. Dan itulah kebahagiaan dia. Saat ini hubungan kamu rusak. Dia nggak akan ngomong sama kamu kecuali minta uang. Iya betul. Oleh karena itu saya bilang, dia minta berapa? Kalau itu untuk istilahnya makan, istilahnya dia beli baju dan sebagainya, dan kamu masih mampu, beli. Ingat, jangan menciptakan kemiskinan kalau belum miskin. Kalau masih mampu, nggak apa-apa. Artinya tentu dia nggak beli yang merusak. Oke, itu prinsipnya. Sudah 5 menit setelah itu. Jadi dia WA saya. Dia bilang, saya sudah telepon anak saya sudah WA. Jadi anak saya tahu nggak mintanya berapa? 3.000. Lalu dia kasih emoticon gitu. Tapi saya jawab yes. Karena memang di bulan ini dia ulang tahun. Dan dia mau mentraktir teman. Jadi saya jawab yes. Anak saya surprise karena saya nggak pakai tanya. Saya nggak pakai ini dan saya langsung jawab yes. Dan dia bilang, Mom, I love you. Wow, saya bilang, ternyata bahagia itu sederhana sekali. Lalu saya bilang dengan kamu menerima dia, kamu sudah mulai ada di hati anakmu. Ini kan kita mau masuk ke hati anak susah, ngetok-ngetok nggak bisa, apalagi dobrak. Gimana caranya kita bisa di hati anak kita yang sudah dewasa? Bagaimana Anda memenangkan itu menjadi isu. Cuman masalahnya Anda itu punya rasa bersalah. Jadi ketika anak itu menjadi liberal, nah rasa bersalah itu yang membuat Anda jadi ngeblame.
Ya dia sih tuh temennya kayak begitu. Ya dia sih anaknya begini, anaknya begitu. Please, setiap apapun kondisi anak kita ada bagian. Kita ada kontribusi, mau besar mau kecil. Boleh nggak memulai dengan mengatakan kepada dia, kalau kamu jadi begini, mama ada andil. Maafkan mama. Ya, saya pikir rekonsiliasi menjadi satu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk kita berelasi dengan anak yang mulai dewasa. Saya harap menjawab. Jadi bahagia itu 3.000 ya Bu ya? Oke, terima kasih. Jadi memenangkan hati anak. Mau tanya sedikit Bu. Oke. Bu Syera tuh selalu memunculkan keinginan untuk seru-seruan. Saya bilang kita mesti seru ini Bu Syera nih. Tapi apa benar maksudnya itu yang istilah saya Bu waktu kita bahas pay now atau pay later. Jadi apakah semua anak kita harus dekati dengan uang waktu dia besar? Tentunya bukan itu maksudnya. Bukan itu ya maksudnya. Betul. Ya, karena menurut saya saat ini dia itu hanya ngomong sama mamanya kalau minta uang. Dan menurut saya ini kesempatan untuk mengatakan I love you. Karena setiap kali kan dia bilang anaknya tuh kaget sekali karena saya langsung yes. Oh, berarti selama ini kalau anaknya minta, dia pasti minta proposal, minta perencanaan, minta pokoknya segala rupa. Sehingga ketika anak ini cuma ngomong 3.000 dan itu 50%. Lalu dia bilang, saya mau birthday yang ke-25. Berarti reasonnya ada. Saya cuma bilang itu kalau makan kepiting di Singapura, saya bilang itu cuma ngajak 5 orang bisa habis 1.000. Saya bilang, saya cuma kira-kira aja ya. Yang artinya begini, selama kamu mampu, lalu uang itu jangan jadi isu untuk kalau kamu dilihat pelit dan artinya mama nggak sayang saya, kan nyesel banget. Jadi sebetulnya sih saya tetap mau menekankan ini bukan soal uang, karena setelah ini mesti masuk ke hal lain. Hanya untuk dapat gini, pintu hati anaknya kan udah ketutup. Jadi kalau bisa kebuka dikit, lama-lama kebuka. Nah, itu loh yang untuk maksudnya kita ketok aja dia nggak mau buka, kita nggak bisa gedor. Jadi kalau dia bisa buka aja dengan 1.000, ya mudah-mudahan sih itu maksud saya sebetulnya kembali lagi tujuannya relasi Pak Christian. Kalau salah mohon dikoreksi juga ya. Oke, terima kasih untuk Bu Charlotte. Kemudian kita akan lanjutkan kepada pertanyaan berikut yang ditujukan kepada Bu Yani. Ya. Nah, ini ada case seperti ini nih ya. Bu, bagaimana nih kami menghadapi pertanyaan anak usia 6 tahun yang dalam pengalaman kami ketika bertanya sesuatu biasanya selalu ada pertanyaan lanjutan. Ya, jadi misalnya nih tentang kekristenan, misalnya dia habis ikut ikut sekolah minggu atau habis baca Alkitab gitu ya. Jadi dia nanya, terus mamanya udah jawab, terus dia nanya lagi. Nah, terus aja begitu, Bu. Nah, kira-kira gimana tuh, Bu? Masih di mute, Bu, masih di mute. Oke. Wah, senang sekali anaknya seru berarti ya. Ada minat untuk mengetahui. Jadi kalau anak-anak umur 6, kalau misalkan apa yang dia tanyakan itu sesuai dengan temanya gitu ya. Jadi mungkin kalau saya waktu masih kecil, waktu dia bertanya ada 2 pertanyaan yang mereka tanya. Jadi kalau saya ceritakan satu Alkitab, dia tanya tentang cerita Alkitabnya atau dia tanya tentang gambar Alkitabnya. Misalnya begitu ya. Kalau dia tanyanya gambar Alkitabnya, "Mama ini kenapa warna bajunya hijau?" Kan sering kali anak-anak umur 6 tahun suka tanya begitu ya. Atau kupu-kupunya kenapa begini begitu. Nah, saya berarti menceritakan bahwa itu cuma penggambaran ilustrasi karena waktu itu tidak ada foto begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak mempunyai satu minat untuk mengetahui tentang kebenaran, kita boleh bertanya kembali kepada anak itu sebetulnya sesungguhnya motifnya mereka mau tahunya tentang hal apa sebetulnya. Jadi misalnya begini cerita tentangnya, "Mama kenapa sih kok katanya Tuhan sayang Petrus, tapi kenapa Petrus dipenjara ya?" Gitu ya. Misalnya pertanyaannya begitu. Lalu ceritanya kan Petrus kemudian diselamatkan oleh malaikat begitu ya. Jadi kita bisa bilang, bisa menceritakan kelanjutan cerita itu ya. Kakak tahu nggak
waktu Petrus di penjara, apa yang terjadi kemudian? Malaikat datang dan menyelamatkan Petrus. Nah, waktu malaikat datang dan menyelamatkan Petrus, apa yang terjadi? Iman para murid-murid dikuatkan. Nah, itu jadi saudara-saudara sekalian ya. Jadi penting sekali waktu anak-anak bertanya, kan mungkin dia hanya bertanya kepada satu hal yang kecil, begitu ya, satu hal yang pendek yang dia dengar. Tetapi kita dapat menjelaskan alasan di belakang itu. Tapi saudara-saudara sekalian, hal yang jadi sangat menarik adalah kita perlu banyak belajar ya. Jangan sampai anak kita nanya Sakius lalu kita jawabnya Lazarus gitu ya. Jadi ini makin anak-anak kita makin banyak bertanya. Sebetulnya mungkin tadi ya satu hal ya saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita lebih banyak belajar tentang cerita Alkitab ya. Dan kemudian tadi ya mari kita bawa anak-anak melihat bahwa Alkitab itu waktu berbicara ada maksud Tuhan di belakangnya. Walaupun kita menceritakannya dengan bahasa yang sederhana tadi ya. Jadi misalkan tadi cerita Petrus itu saya katakan melalui itu coba kira-kira murid-murid Tuhan Yesus bagaimana? Waktu mendengar Petrus dilepaskan oleh malaikat. Wah, mereka tentu dikuatkan imannya, makin percaya, makin banyak orang percaya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, suatu kesempatan yang sangat baik sebetulnya waktu anak terus bertanya, terus cari gitu ya. Nah, ini memang menjadi tantangan kita, oleh karena itu bersyukur banget ikut kompak. Sehingga kita boleh terus diingatkan untuk belajar Alkitab juga sebelum kita ingin anak-anak kita belajar Alkitab. Apakah itu menjawab? Ya, semoga menjawab. Ya, semoga menjawab ya jawaban dari Bu Yani. Bagaimana supaya sebagai orang tua perlu punya amunisi yang cukup banyak ya. Karena seperti yang tadi seperti yang Pak Daniel ngomong, tidak ada pertumbuhan tanpa adanya kedisiplinan rohani. Ya. Jadi orang tua mau nggak mau harus belajar Alkitab jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si anak ya. Gitu ya kira-kira. Lebih rajin lagi ke kompak. Oke, pertanyaan terakhir di sesi satu ini ditujukan kepada Pak Christian ya. Kalau tadi soal anak, soal ini, sekarang soal uang ya. Uang Bu Ana yang jawab nggak kan, Pak Christian? Bagaimana mengatur keuangan ya suami istri bekerja agar tidak ada yang merasa ini uang suami atau ini uang istri atau semuanya uang istri. Silakan Pak. Saya pernah ngajarin saudara ada dua faktor di dalam kita mengelola keuangan keluarga, faktor X dan faktor Y. Faktor X itu adalah mencari uang. Konsep mencari uangnya, jadi kalau saya share satu slide ya, saya share satu slide supaya jelas. Jadi faktor X ini kita mesti, ini saya tanyakan waktu saya mimpin premarital ya. Jadi kalau kita mau gabungin antara suami dan istri, kita mesti gabungkan dulu konsep yang sama. Apakah istri dan suami punya konsep yang sama mengenai waktu mencari uang? Waktu mencari uang ini apakah dia cinta uang lebih daripada cinta Tuhan misalnya? Apakah dia punya budaya nggak pernah puas? Ya, jadi apa yang matanya itu lapar terus. Ya tiap kali mau lihat ini, sekarang lihat handphone sambil dengerin saya, saudara sambil shopping, liatin ya di Shopee, di Tokped, ya kan? Nah, terus kita mau beli apa ya? Kemudian siapa kamu diukur dengan apa yang kamu punya. Jadi kita nggak gitu pede kalau nggak pakai barang bagus. Nah itu faktor X yang saudara mungkin pasangan kita berbeda nggak? Nah ini yang mesti disamakan dulu pandangan ini sebelum kita menggabungkan keuangan kita. Kemudian faktor Y-nya faktor spending, faktor di mana kita yang tadi X yang mencari, Y-nya ini mengelola keuangan. Waktu mengelola keuangan, kita mesti menyamakan dulu apakah keluarga kita sudah sepakat kita stick to your needs, cut your wants. Jadi dalam arti jangan neko-neko, dalam arti jangan dia nggak bisa tahan emosi belanjanya. Jadi dia hanya stick to benar-benar kebutuhan dasar. Dan yang lainnya sisanya untuk persembahan, untuk apa terus nanti baru kita belanjain untuk sesuatu yang nikmat berdua. Nah ini apakah sama antara suami dan istri? Kemudian apakah dia ini boros? Jadi ada pasangan itu yang memang nggak gitu bisa ngatur uang. Kalau dikasih sekian habis aja, bisa juga. Kenapa nengok ke saya? Kemudian hindari mentalitas ambil gaya, beri dulu bayar belakangan. Nah itu bahaya juga ya. Jadi faktor X sama faktor Y ini menurut saya tadi balik lagi ke jawaban tadi, kita mesti samakan persepsi. Kemudian sebenarnya suami dan istri ini justru dalam mengelola keuangan
banyak sekali berselisih paham. Belum lagi yang menyangkut uang untuk mertua. Nah itu ya, uang untuk keluarga besar. Nah ini mesti disepakati di awal. Jadi saya waktu mimpin Prima Little, saya bilang ini faktor X sama Y-nya ini mesti dibicarakan sebelum menikah. Ya bagaimana menghandle ini, dan kita sama nggak konsepnya. Tapi banyak kali nggak dibicarakan. Kemudian waktu udah terlanjur kawin, ya terlanjur cinta, udah jalanin, terus kita mulai lihat, waduh, pasangan kita nih kayaknya mesti dikasih amplop. Kalau nggak dikasih amplop, habis aja dompetnya, ya. Dia lihat siapa aja. Ada satu kali anak istri pendeta bilang sama saya, Chris, lu mesti ngomongin tuh sama si penginjil sama suaminya. Kenapa? Karena dia itu hatinya berbelas kasihan. Jadi tiap kali dompetnya diisiin sama saya, pulang habis. Kenapa? Karena dia lihat siapapun dia mau kasih. Dia beli ini, dia beli itu. Nah ini adalah sesuatu yang serba salah, saudara. Jadi itu yang saya sebut faktor X dan faktor Y mesti dibicarakan. Kemudian baru kita apakah mesti menggabungkan dan lain-lain, itu mesti dibicarakan. Ya mesti dibicarakan. Saya sih lebih setuju satu keuangan, tapi X dan Y-nya mesti dibicarakan. Oke, kapan-kapan mungkin kita bicarakan lebih detail tentang keuangan, karena nggak ada itunya sih ya, nggak ada subjek khusus, tapi kita ada di Trabas suasana. Ya di Trabas kita pernah bahas itu. Jadi ini yang kami bahas, sempalan kayak gini nggak keburu saudara di kompak. Jadi saudara mesti rajin ikutin training bareng tapi asik itu. Ya kita biasanya bahas sempalannya itu di sana. Ya ini yang saya jawab dengan seperti itu. Terima kasih. Bukan sempalan kali, topik-topik kecil. Topik-topik kecil ya. Sempalan mah kagak ganjelan. Ya oke. Oke, thank you. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan training asik bareng you, ya. Udah dibahas sih. Udah dibahas ya. Oke, tapi bisa lihat di YouTube-nya ya. Ada di website ya Yayasan Unike. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri sesi pertanyaan yang tanya jawab yang pertama. Sebelum kita lanjut untuk yang sesi kedua, kita akan melihat dulu anugerah Tuhan melalui kesaksian dari rekan-rekan kita. Silakan videonya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya mewakili Jemaat Gemim Kristus Manado sungguh mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh ikut serta di dalam program Kompak Kolaborasi Pemuridan Keluarga. Sungguh kami merasakan dampak yang begitu luar biasa, secara khusus kami yang mau memberi diri untuk sungguh-sungguh belajar untuk bagaimana menghasilkan generasi muda yang takut akan Tuhan. Banyak keluarga-keluarga daripada jemaat kami yang dulunya tidak terlalu aktif, tapi ketika diajak untuk boleh belajar bersama-sama bagaimana pengasuhan anak yang alkitabiah, mereka sangat antusias. Ada keluarga-keluarga muda yang mulai bergabung dan membentuk kelompok-kelompok, dan di dalam kelompok itu kami boleh saling berbagi pengalaman dan sama-sama belajar. Saya pun sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terberkati dengan program ini. Kami pada akhirnya bisa memiliki satu komunitas dengan keluarga yang lain di antara jemaat kami, dan kami menjadi satu support system yang boleh saling mendukung di dalamnya. Di tengah-tengah di masa pandemi ini mungkin sulit untuk bisa berinteraksi dengan banyak jemaat, tapi kelompok ini yang tercipta melalui program ini sungguh menguatkan kami, dan juga ada wadah bagi anak-anak kami boleh berinteraksi dengan anak-anak mereka ketika kami menyempatkan diri untuk bertemu secara onsite, tentu saja dengan menjaga segala protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu Saudara, sungguh suatu anugerah yang indah kita boleh terpanggil bersama bergandengan tangan untuk boleh terlibat di dalamnya. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang mempersiapkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak untuk kolaborasi yang selama ini sudah dilaksanakan, sungguh luar biasa dan kami merasakan manfaatnya. Kami bersyukur dan terus melihat ke depan, semoga program ini terus boleh berlanjut dan boleh terus membekali keluarga-keluarga baik dari gereja kami, bahkan semua gereja yang bersama-sama mengikutinya. Terima kasih, itu kesaksian singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai sahabat Kompak, perkenalkan kami dari GKY Singapura. Nama saya Christopher. Dan nama saya Lini. Kami tinggal di Singapura sudah sejak 1,5 tahun terakhir. Waktu kami masih tinggal di Jakarta,
kami merupakan anggota keluarga Sahabat Kristus. Pada awalnya, waktu kami pindah ke Singapura ini, kami mencari komunitas keluarga, sama seperti kami punya komunitas itu sebelumnya di Jakarta. Dan kami sungguh bersyukur sekali lewat Kompak yang diselenggarakan oleh Yayasan Unike dan Saat, kami memiliki kembali kesempatan itu. Waktu itu kami mencoba membawa ini ke gereja kami, dan puji Tuhan, respon gereja sangat positif. Dan bahkan lewat Kompak ini, kami berdua diberikan kesempatan untuk melayani bersama sebagai fasilitator dari beberapa keluarga. Topik yang berkesan buat saya secara pribadi adalah saat Pak Christian membawakan tentang peran ayah, terutama bagian di mana ayah harus memberikan ruang kegagalan bagi anak. Di situ saya ditegur dan diingatkan untuk nggak menjaga anak terlalu dikungkung seperti itu, tapi bisa menolong dia lewat kegagalan untuk bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Kalau dampaknya untuk anggota kelompok kami, tentunya anggota kelompok sangat terberkati lewat program acara Kompak ini. Bahkan mungkin ini adalah salah satu kesempatan di mana mereka baru pertama kali belajar tentang pemulihan keluarga. Meskipun sebenarnya pertemuan kami selalu secara online karena kondisi pandemi, bersyukur lagi memiliki sharing yang buka satu sama lain. Bersyukur sekali Kompak ini setiap keluarga, baik kami maupun keluarga-keluarga yang lain bisa bertumbuh, dan besar sekali harapan kami untuk modul-modul berikutnya kami bisa terus semangat dan kami bisa terus bertumbuh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Kompak. Perkenalkan, kami adalah orang tua dengan 2 orang anak yang saat ini sudah memasuki usia remaja. Pertama kali kami digabung dalam Kompak, dalam benak kami adalah kata terlambat. Karena anak-anak kami sudah. Ya, kami merasa hubungan kami baik-baik saja, nggak ada masalah, karena di rumah kita juga nggak pernah bertengkar sama lainnya, jadi kami merasa aja hubungan kami dengan anak. Namun puji Tuhan, anugerah Tuhan, kami berani untuk gabung dalam Kompak, dan pengalaman kami gabung dalam Kompak adalah setiap sesi yang ada boleh menjadi sebagai orang tua, banyak hal memperlengkapi kami sebagai orang tua dalam memposisikan posisi sebagai teman dan partner untuk anak-anak. Memang awal mudah bagi kami untuk memulai, pastinya ada hambatan yang harus kami hadapi mulai semuanya itu. Namun kami juga sebagai orang tua harus berusaha agar keluarga kami menjadi lebih baik. Dan ucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan, rekan-rekan dalam Kompak, senantiasa menjadi berkat kami buat teman-teman juga. Terima kasih tim Kompak semuanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, baik teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi kita sudah mendengar kesaksian dari teman-teman kita di beberapa gereja. Bersyukur ya kita melihat Tuhan begitu memberkati kita semua, dan saya yakin juga begitu banyak dari kita juga sudah beroleh berkat. Nah, kita akan masuk untuk pertanyaan sesi tanya jawab yang bagian yang kedua. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tambahan, tapi boleh di chat ke akun Q&A kalau ada pertanyaan tambahan, tapi ya kita lihat ya apakah bisa terjawab apa enggak, karena waktunya tinggal nggak banyak, tapi silakan aja masuk, nanti kita tampung dulu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya akan saya tanyakan yang pertama ini kepada Bu Charlotte. Ya, pertanyaan ini cukup panjang ceritanya ya, tapi saya coba meringkasnya sebagai demikian. Kalau ada anak yang lagi kurang ajar nih, nggak taat perintah ibunya, nah salah satu pihak ibunya lagi disiplin. Nah, bagaimana seharusnya sikap pihak orang tua yang lain, yang bapaknya ini? Boleh nggak ikut campur? Malah kadang-kadang kalau ikut campur, malah terjadi pertengkaran gitu. Jadi malah marahin istrinya, nggak boleh begini, istrinya kamu nggak boleh begitu. Jadi muka istrinya tuh
seolah-olah hilang muka gitu. Apakah boleh bukannya pihak suami menjaga muka istrinya di depan anaknya? Seringkali jadi sumber pertengkaran tuh. Silakan Bu. Ya, sebetulnya sih muka kita nggak pernah hilang ya, tetap ada ya. Jadi sebelum itu saya mau lanjutin tadi yang pertanyaan saya, kok rasanya kayaknya belum tuntas ya. Untung Pak Christian menolong saya. Ingat ya, uang itu hanya sarana untuk kita memberikan kasih, menyatakan kasih. Tetap sasarannya adalah hubungan. Kalau uang yang kita berikan tidak membangun hubungan, jangan ya. Itu malah akan merusak anak ya. Ya, ini soal bagaimana ketika salah satu pihak mendisiplin, apakah pihak lain boleh mengintervensi. Anda sebagai suami istri, papa mama harus dilihat sebagai satu tim. Jadi Anda tidak boleh memihak ke anak. Anda harus tetap memihak ke pasangan. Oke. Tapi dia salah, kebangetan. Iya. Kalau dia kebangetan, Anda tidak setuju, ributnya tidak di depan anak. Anak akan bingung. Karena tetap Anda harus percaya bahwa dua orang tua ini motifnya sayang. Tapi rupanya kita ini kan dibesarkan dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya keluarga saya keras misalnya. Jadi akan dengan tegas ketika mendisiplin anak. Sementara keluarga suami saya dengan lembut. Nah, cara kami berbeda. Jadi ketika cara berbeda itulah yang harusnya dibicarakan bersama-sama, tidak di depan anak. Jadi anak tetap melihatnya satu. Yang kedua, saya sering melihat begini, pengalaman pribadi. Saya ini ketika mendisiplin, seringkali itu bablas gitulah kira-kira. Apalagi kalau dapat anak yang, wah, udah kita mulai dari ngomong baik-baik, kemudian dia nentang gitu ya. Jadi kita udah naik ke ubun-ubun. Sebetulnya yang kita perlu adalah pihak yang maksudnya salah satu pasangan kita itu menolong kita. Jadi saya sering sekali dibantu begini, udah ya Mam, udah aku yang pegang. Jadi maksudnya gini, waktu saya marahin anak itu kan saya sebetulnya jengkel, kesel, please help gitu loh, dukung. Nah, jadi ketika saya diajak untuk nyingkir, udah Mam, nanti aku yang pegang. Ya, maksudnya aku yang akan disiplin. Nah, itu menolong sekali. Karena sesungguhnya waktu istri mau mendisiplin anak, sebetulnya kan tujuannya supaya demi si anak. Cuma memang ketika caranya tidak sama gitu ya, buat satu pihak kayaknya, wah ini kok terlalu kejam. Kira-kira begitu betul, Pak? Ya. Oke. Ya, thank you. Thank you, Bu Charlotte. Jadi ketika aku lagi disiplin anak, kamu datang, jangan ikut-ikutan muka biar gak hilang gitu ya. Bu Charlotte. Iya. Datang tapi untuk membantu ya. Jadi bukan maksudnya jadi ngebelain anak. Misalnya, kamu kok marahinnya begitu sih? Misalnya gitu. Jadi berpihaknya tetap harus berpihaknya ke pasangan. Supaya anak melihat kita itu satu tim. Nah nanti berantemnya di kamar. Jadi, aduh Bun Haul kebangetan lu, anak masa begitu bla bla, cuman dia salah dikit aja dimarahinnya kayak salah gede gitu bla bla bla. Tapi kita bakbikbuknya di kamar ya. Dan jangan lupa habis bakbikbuk baean ya. Ya Bu. Harus. Apalagi dikasih ini ya, rujak. Oh iya. Selingan. Oke, thank you Bu Charlotte. Thank you. Sekarang kita akan pertanyaan berikut kepada Pak Daniel. Jadi pertanyaan seperti ini ya Pak ya. Bagaimana supaya suami memiliki kesadaran sendiri untuk memimpin kerohanian keluarga? Gak disuruh-suruh terus sama istrinya, ayo Pak, apa aja yang pimpin. Enggak, tapi suami datang dari inisiatif sendiri gitu ya untuk memimpin kerohanian keluarga. Iya. Pertama saya merasakan yang bertanya ini cukup frustrasi melihat suami. Sehingga harus disuruh-suruh dan membuat dia bisa sadar. Mungkin secara umum saya melihat tendensi saat ini di dalam pranikah counseling, banyak pria tidak mengambil pimpinan sebagai pimpinan rohani.
Jadi bukan bentuk authoritarian atau patriarki atau di sini feminis, tetapi lebih cenderung egalitarian dan bukan complementarian. Egalitarian nggak ada seorang yang ambil pimpinan sebetulnya, gitu 50-50. Sedangkan konsep dari Alkitab jelas mengatakan bahwa kalau seluruh dari Alkitab kita bisa melihat male leadership yang Tuhan percayakan tadi. Mazmur 128 juga dimulai dengan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang berikan respect, yang mengasihi Tuhan, maka istrinya diberkati, anaknya dan seterusnya. Artinya kepemimpinan memang diberikan kepada pria. Nah, menjadi pertanyaan saya, pertama di sini konteks yang ditanyakan di sini, bagaimana relasi suami yang bersangkutan dengan Tuhan? Apakah suami itu sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah dia juga membaca firman? Apa dia juga berdoa? Atau bukan hanya sekadar membaca dan berdoa, tapi menghidupinya, gitu ya. Kalau dia tidak memiliki relasi dengan Tuhan, ibu tidak hanya bisa memaksa-maksa, hanya ayo diminta, akan membuat frustrasi, gitu ya. Relasinya dengan Tuhan seperti apa? Makanya dalam modul berikutnya sudah harus mengikuti betul-betul parenting by grace. Kita sendiri membutuhkan grace terlebih dahulu. Kedua, kepribadian seorang anak. Kita melihat dari wanita pada umumnya, kita melihat lebih religius, lebih aktif di dalam kerohanian. Dengan wanita lebih banyak mengambil alih peran kerohanian di tengah keluarga, kecenderungan pria akan melakukan lebih sedikit. Nah, di sini penting sekali berapa jauh mungkin ada hal satu dari kepribadian, tapi karena relasi dengan Tuhan, kepribadian yang lebih introvert, atau latar belakang keluarga yang juga tidak Kristiani dan tidak terbiasa berdoa itu ataupun mesbah keluarga. Mungkin memang membutuhkan skill. Nah, disinilah kompak perannya untuk memberikan percaya diri pada seorang laki-laki untuk dia bisa memimpin, dia bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan, dia bisa mulai berdoa dengan hal yang sederhana mungkin. Nah, di sini perlu dari istri yang lebih quickie, lebih cepat, selalu mengambil alih untuk siap sedikit mundur, untuk memberi kesempatan kepada suami untuk bisa mengambil pimpinan tadi. Untuk itu, bagaimana praktisnya? Ambil waktu ibu dan bapak bersama berdoa dan membaca firman. Memberikan kepercayaan diri supaya suami bisa memiliki percaya diri dalam memimpin mengenai kerohanian tadi. Gitu. Jadi kalau doa hanya serahin mama, baca firman mama, enggak. Ada mungkin bagian yang saya pembukaannya, penutupnya berdoa, sambil pelan-pelan mulai masuk di dalam situasi tadi. Ya. Ini mungkin perlu dilihat kalau dikatakan diminta dan disuruh, itu seperti apa bentuknya meminta dan disuruh tadi. Nadanya seperti apa, di mana, dan bagaimana mengatakannya. Perhatikan pola saudara memimpin mesbah keluarga saat ini mungkin membutuhkan koreksi dalam hal ini. Kalau semua saudara ambil alih sebagai ibu, dan jangan heran kalau suami lama-lama melakukan lebih sedikit dan menyerahkan posisi itu kepada saudara. Untuk memberikan kepercayaan tadi, sudah di sini perlu untuk mengubah polanya untuk bisa bersama-sama. Kenapa kompak? Hadiri kompak, sudah ikuti terus kompak, setia dengan masukan-masukan dari kompak. Saya rindu bapak bisa mengambil pimpinan, bukan disuruh, tapi tuntunan dari kesadaran Roh Kudus yang menuntun saudara, tapi juga skill yang bisa diberikan melalui kompak ini. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya ke Bu Mega, sedikit ada kaitan dengan pertanyaan tadi ya. Anak kami cenderung bertanya kepada mamanya nih, ya masih ada sedikit isu tentang mama. Gimana caranya, mungkin dari sisi lain Bu Mega bisa memberikan masukan, supaya anak kami mau bertanya kepada papanya. Padahal sedari kecil kami mengusahakan bantuan itu dibacakan oleh papai. Papai udah berusaha membacakan, tapi anaknya cenderung tanya ke mama. Oh ya. Pertanyaan mengenai firman maksudnya ya? Mungkin di sini nggak dibilang sih. Dia hanya bilang cenderung bertanya mungkin apapun kepada mama kali ya. Ya, apalagi kalau mamanya super mom ya.
Kalau Supermom kan kayak Google, jadinya semua ada di dia gitu ya. Jadi dia males tanya sama papanya, tanya mamanya aja lebih cepat. Kalau saya, kayak lagi tadi kan bertanya ya tentang firman atau bukan, tapi oke dah kita anggap bertanya tentang firman ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah karena ada padahalnya ya, tadi dibilang Pak Bunhau, padahal sedari kecil sudah diusahakan supaya firman Tuhan dibacakan oleh papanya. Nah, yang perlu kita ingat adalah membacakan firman itu tidak berarti membuka atau membangun relasi ya. Karena bisa saja papa membacakan firman tetapi tidak membuka relasi dengan anak, begitu. Dalam keluarga kebanyakan ya saya lihat memang anak-anak tuh kalau apa-apa lebih enak, lebih cepat bertanya pada mama, begitu. Apa-apa cari mama, begitu, karena lebih dekat. Kalau kita lihat dari sistem keluarga dulu kan memang mama itu domestik, papa itu kan keluar ya. Jadi di rumah yang ada mama, sehingga mama selalu tersedia bagi anak-anak. Tetapi walaupun sekarang berbeda, anak-anak punya kedekatan dengan mama. Contohnya ya, waktu saya waktu anak-anak masih kecil, kami di mobil bisa pergi jalan, terus kemudian kedua anak kami atau salah satu dari mereka bisa bertanya gini, Mami, Papa hari Minggu ini pelayanan nggak? Nah, padahal suami saya lagi nyetir. Jadi saya bilang gini, loh itu Papa, kok nggak nanya sama Papa gitu, bercanda. Nanti baru dia bilang gini, Papa hari Minggu pelayanan nggak? Nah gitu kata saya. Nah tapi anak-anak memang lebih gampang, lebih dekat ngomong dengan mamanya begitu loh. Yang harus kita sadari adalah ketika ini tidak seimbang dalam keluarga kita, maka tentu saja orang tua yang harus mengambil inisiatif ya untuk membuka relasi. Dan khususnya kalau dalam hal ini adalah papa, maka tentu saja papa perlu membuka atau membangun relasi itu dengan anaknya. Bagaimana caranya? Mungkin dia yang mengajukan pertanyaan kepada anaknya mulainya gitu ya, supaya terbangun relasi itu, anak-anak mulai bertanya kepada papanya. Nggak bisa kita mengatakan kita harus mendorong anak-anak yang mendekati papanya dulu supaya papanya menjawab pertanyaan mereka. Nggak bisa dong ya, harus orang tuanya, harus papanya. Nah, alangkah berbahagianya anak yang bisa dekat dengan baik mama maupun papanya. Seperti itu. Nah, tapi sekarang bagaimana sebagai istri? Menurut saya, peran kita sebagai penolong, seringkali saya mengatakan istri sebagai penolong adalah harus membantu suaminya, pasangannya itu untuk berkembang kepemimpinannya. Di dalam keluarga ini tentulah sebagai papa, pemimpin keluarga. Istri harus menolong suami untuk berkembang kepemimpinannya sebagai pemimpin keluarga, seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan selain kita menjadi mediator, menjadi fasilitator untuk membuat papa itu bisa mengajukan pertanyaan atau papa menjawab pertanyaan? Mungkin bisa ya kita sebagai mama kita pura-pura bodoh ya. Jadi jangan take over semuanya gitu. Waduh, mama kurang pasti nih. Ayo yuk kita tanya papa misalnya. Padahal sih kita tahu jawabannya ya. Tapi kan kita bilang, tuh, ayo tanya papa. Gimana ya Pak kalau begini-begini gitu. Nanti anak merasa dibantu, dia tidak takut-takut, dia tanya ke papanya. Jadi menurut saya memang dalam keadaan seperti ini peran istri penting, berinisiatif ya, menjadi mediator, fasilitator yang seolah-olah menciptakan suasana secara natural sehingga anak bisa merasa safe bertanya kepada papa. Tapi papa harus pastilah melakukan pendekatan lebih dahulu. Nah, tapi pesan saya ya, jangan sampai saudara-saudara membandingkan keluarga saudara dengan keluarga lain.
lalu ketika saudara melihat anak-anak keluarga lain bisa berkomunikasi, bertanya jawab dengan papa, mama dengan seimbang seperti itu, lalu saudara merasa oh keluarga saya tidak beres. Jangan ya, karena memang secara natural anak-anak itu lebih dekat kepada mama. Nah, tetapi yang perlu ditambahkan adalah ayo sering-sering mama menjadi mediator tadi, begitu. Tapi jangan cepat-cepat merasa keluarga saya ini enggak fungsional ya, karena seolah-olah ada ketimpangan dari papa ke anak. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi setiap keluarga punya story-nya sendiri-sendiri ya. Jadi istri support suami untuk lebih berinisiatif bagaimana memulai percakapan dengan si anak ya. Thank you Bu. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Bu Ane. Iya, dari tadi belum jawab nih Bu Ane. Nih, kapan umur yang bagus? Umur yang bagus, umur yang pas nih buat baca Alkitab beneran. Alkitab bener emang? Bukannya gambar. Maksudnya bukan Alkitab yang bergambar Bu ya, Alkitab yang semuanya tulisan kepada anak-anak. Iya, saya menikmati sekali jawaban dari para senior saya. Iya, simple ya jawaban dari saya, ya kalau anak udah bisa baca. Tapi saya lihat begini sih saudara ya, kan kalau Alkitab LAI itu memang bahasanya bahasa dewasa ya. Anak-anak waktu lagi belajar baca itu senang ya, mereka oh dia bisa baca. Tapi untuk pengertian saya sih pikir tetap masa transisi itu Alkitab bergambar tetap diceritakan gitu ya, atau mereka baca sendiri Alkitab bergambar ya, tapi tetap didorong mereka waktu saat teduh ya pakai Alkitab dewasa supaya lama-kelamaan mereka bisa menikmati Alkitab dewasa, Alkitab yang biasa dipakai Alkitab keluarga gitu ya. Jadi itu sih mungkin Pak Daniel bisa menjawab lebih baik. Saya jadi agak nggak pede. Ada dosennya sih. Iya. Lempar ya. Call a friend. Call a friend. Call a friend. Saya justru tadi mau tambahin sedikit dari sisi papa untuk yang jawaban Ibu Mega. Pertanyaan lain. Ya, jadi maksudnya kenapa papa-papa nggak bisa menjalin hubungan? Kemarin saya dapat dari CPF tentang vulnerability leadership. Jadi katanya seorang pemimpin, pria-pria itu paling lemah apa? Nggak mau tampak vulnerable, tampak rentan. Jadi dia selalu mau tampil hebat. Dan itu ternyata bagi pemimpin yang mau tampil hebat, menjaga jarak dengan pengikutnya. Tapi begitu pemimpin mau cerita tentang dia sedih sekali, dia merasa humiliated, direndahkan hari ini, dia merasa tidak berdaya. Ternyata anak-anak menjadi kebongkar itu yang tadi istilahnya Bu Syarab, koneksi hatinya mulai nyambung. Nah itu yang saya belajar bertahun-tahun. Saya melihat Anne sangat dekat sama anak-anak, tapi begitu saya kehantam dengan satu pekerjaan itu saya minta anak saya doakan. Nah, ternyata koneksi itu sampai sekarang terjadi gitu. Dia cerita sama saya tentang kelemahan dia dan saya cerita sama dia saya butuh didoakan. Saya tadi baru ini telepon siang saya bilang Papa lagi sedih banget. Kenapa? Karena cek saya baru meninggal karena COVID. Terus ada beberapa orang lagi di Unike juga di kantor di pabrik. Terus anak saya bilang ini mau doain Papa ya. Nah menurut saya ini mesti dilatih sama bapak-bapak. Jadi saya mau pesan untuk bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak kenapa ada hubungan yang sulit? Karena bapak-bapak selalu mau tampil hebat. Tapi begitu Pak Dedi Tejakumara kemarin di CPF mengatakan pemimpin mesti belajar untuk vulnerable leadership. Apalagi di dalam masa pandemi. Dan itu sangat powerful. Itu sih yang saya mau tambahin sedikit dari segi pria. Ya dari segi pria. Oke, terima kasih Pak Christian. Nah, ini pertanyaan terakhir deh kita tujukan ke Pak Daniel ya. Karena waktu, tapi kita kasih satu lagi ya. Nah, untuk Pak Daniel, bagaimana menolong anak memulihkan dari memori buruk atau trauma pada anak akibat kesalahan kami orang tua atau lingkungan, baik berupa memori buruk karena hukuman fisik maupun kalimat yang tidak membangun, kalimat yang berupa label-label yang pada akhirnya berdampak pada psikologi anak. Memulihkan memori yang buruk. Ya mungkin
tentang memori yang buruk ataupun di sini trauma dikatakan, peristiwa yang buruk yang bisa menimpa anak kita, kejadian yang tidak menyenangkan itu membuat merasa tidak aman dan tidak berdaya. Jadi orang yang traumatis itu tidak berdaya dan tidak aman. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menolong memberikan rasa aman tadi. Rasa aman di sini satu hal, kalau saya secara sadar apa yang telah saya lakukan dan memang salah akan hal itu yang pernah saya lakukan pada anak saya, memukul 1 kali ketika baru pulang dari khotbah masih pakai dasi, melihat keadaan anak saya seperti itu, lalu saya begitu marah sekali, saya memukul dia. Itu yang bersyukur pertama kali dan terakhir kali. Tetapi sulit sekali bagi anak saya untuk memaafkan, untuk melihat peristiwa itu, apa yang telah saya lakukan, gitu ya. Mohon kerendahan hati dari Tuhan untuk kita bisa meminta maaf, mengakui kesalahan kita, menyesali akan hal itu, mengungkapkannya berdua dengan anak tersebut yang bersangkutan. Jangan bandingkan mungkin satu anak dengan anak yang lain, trauma, perkataan yang sama yang saudara ungkapkan pada satu anak bisa memiliki efek yang berbeda kepada 2 anak yang berbeda. Gitu ya. Ini penting, artinya saudara kalau memang sudah lakukan itu pada anak yang pertama, sudah pribadi hadapi bersama. 4 mata, perlu dating dengan dia untuk mengatakan, I'm sorry. Saya minta maaf akan hal ini. Tetapi kalau sudah memiliki isu mengenai kemarahan, sudah harus memproses sendiri. Kenapa melalui kompak ini sudah akan belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi juga penguasaan diri sebagai suami. Salah satunya tadi yang diungkapkan oleh Pak Christian, senang sekali melihat vulnerability kita, kerentanan kita, kegagalan kita. Yang kita membutuhkan grace itu tadi. Mungkin kita perlu belajar dalam mengelola emosi kita. Kemarahan tadi, managing stress tadi, time out yang diperlukan. Seringkali kemarahan kita diungkapkan atau kata-kata kita ungkapkan itu afektif sekali. Dan kita tidak memikirkan apa sebabnya saya melakukan tadi. Tapi kan muncul dari kemarahan tadi. Itu yang tidak memberikan rasa aman. Jadi bagaimana saya bisa mungkin memberikan rasa aman tadi kepada anak? Saya mungkin perlu melihat lebih dalam latar belakang keluarga saya. Bagaimana saya dibesarkan. Yang bagaimana menyelesaikan masalah yang mungkin semua sangat eksplosif, sangat ekspresif, atau saling menarik diri, tidak memberi nama perasaan, atau mendiamkan dengan cut off. Itu semua bisa membuat reaksi itu sangat afektif sekali muncul di dalam parenting kita. Begitu. Khususnya Bowen Theory menjelaskan akan hal ini mengenai attachment theory tentunya. Bagi saya penting untuk mencari waktu untuk bagaimana saya bisa connect dengan anak saya kembali dengan pengampunan. Akan berbicara mengenai rekonsiliasi, tadi Ibu mengatakan rekonsiliasi, Ibu Charlotte sudah mengikuti 11 September saya catat di sini, rekonsiliasi dan pengampunan. Itu satu yang tidak bisa ditawar-tawar, sudah untuk membangun relasi kita. Tadi juga kita bisa miss di dalam parenting kita, tapi kita bisa meminta maaf, bisa mengampuni, menerima pengampunan. Tetapi kalau trauma anak tersebut sangat mungkin severe, meningkat melampaui dari kemampuan kita sampai dia suicidal, contohnya, sampai ekstrimnya, sudah perlu mencari pertolongan psikiater atau psikolog yang bisa mendampingi saudara. Dan saudara harus kooperatif. Jangan saudara menyerahkan, anak saya punya masalah lalu saudara serahkan. Seringkali relasi kita sebagai suami dan istri atau relasi saya pribadi dengan anak tersebut yang menjadi salah satu faktor juga dari kepahitan anak kita dalam memproses traumatik tadi. Perlu saudara kooperatif sebagai orang tua, bukan hanya menyerahkan ini masalahnya anak begitu, tidak. Saudara, anak bisa seperti itu bukan tidak ada sebabnya dari andil kita juga begitu, selain pengalaman yang eksternal dari luar tadi. Tapi bagaimana bisa memberikan rasa aman? Ya kembali tadi Ibu Charlotte mengatakan mengenai relasi. Safe enggak, Papa? Ini safe enggak? Rasa aman enggak? Ingat, keluarga merupakan emotional system. Jadi anak akan membaca perasaan yang ada di dalam tengah keluarga tadi. Kalau perasaan rumah tangga ini safe, kalau Papa tidak bisa meledak setiba-tibanya atau marah setiba-tibanya, saya rasa ini yang perlu dikelola gitu. Makanya ada anger management, tetapi juga by grace kita menerima pengampunan Tuhan, melembutkan hati kita
Hanya itu yang dapat memberikan kepada anak kita juga rasa aman. Mungkin itu dulu saya melihat waktunya melampaui daripada apa yang dipercayakan kepada saya. Terima kasih untuk bisa ikut ambil bagian di dalam percakapan ini. Terima kasih Pak Daniel untuk jawaban. Bapak Ibu, karena waktu, banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab yang tadi masuk, tapi beberapa sudah dijawab Japri oleh para pembicara juga. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan disiplin, nah makanya jangan sampai nggak datang untuk kompak berikutnya karena akan dijawab di sana, gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan beri aplaus dulu untuk para pembicara kita yang sudah menjawab dengan begitu baik. Ya, kita beri aplaus, emoticon, ya silakan. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan untuk sesi kita pada hari ini, pertanyaan-pertanyaan masuk, kita pada akhirnya memang selalu butuh yang namanya anugerah Tuhan. Makanya kita modul yang ketiga ini adalah grace-based parenting. Kita bersama-sama terus mengandalkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ketika kita menjalankan parenting kita. Nah, untuk menutup acara kita sore hari ini, sekaligus juga mungkin memberikan kata penutup, saya persilakan Pak Christian. Baik, saudara, biar kita terus diberkati di dalam semester kedua ini, dan saya percaya tema berikut yang berapa bulan ke depan ini bagi saya sangat penting. Waktu saya baru belajar, saya baru tahu, oh cara mendisiplin ada teorinya toh. Saya baru tahu mesti ada koreksi, ada pendahuluannya, ada pre-warning, ada 5-menit warning, dan ada macam-macam. Dan bukan koreksi itu, disiplin itu bukan hanya pukul. Dan kapan kita boleh pukul, kapan kita nggak boleh pukul, kapan kita mesti memperingatkan. Nah, ini yang nanti sangat penting, jangan sampai ketinggalan. Saudara catat tanggal-tanggalnya, dan saudara mudah-mudahan kelompok kecil tetap jalan dan bisa menikmati persekutuan. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk campur tangan Tuhan pada kompak, pada keluarga-keluarga kolaborasi sampai saat ini. Kami sungguh merasakan anugerah Tuhan bagi kami secara spesial. Kami tahu ini tidak dapat terjadi tanpa Roh yang Kudus bekerja. Kami bersyukur untuk para pembicara yang begitu baik, yang mau menolong kami, untuk para dosen saat yang mau menolong kami. Kami bersyukur untuk fasilitator dan hamba-hamba Tuhan gereja-gereja sahabat saat yang mau ikut campur tangan dan menaruh hati yang sama. Kami bersyukur untuk kerinduan di dalam hati kami masing-masing untuk kami bisa belajar. Kami bersyukur untuk para ayah yang mau dengan rendah hati mau belajar bersama-sama pasangannya membesarkan anak di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibu-ibu yang juga diberikan kesabaran dan ketangguhan di dalam mengelola keluarga masing-masing. Kami sekarang menyerahkan keluarga-keluarga kompak ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pertumbuhan anak-anak kami dari pekerjaan Tuhan, biarlah spiritualitas mereka juga bertumbuh. Mohon api Roh Suci turun Tuhan atas tiap-tiap keluarga yang ada di sini. Dan setiap rumah dilindungi oleh Tuhan. Dan setiap keluarga dibakar kembali semangat untuk membawa Kristus di dalam rumah tangganya. Dan kami boleh memperoleh sukacita daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpapar karena COVID. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang susah saat ini, khususnya untuk Ibu Novita yang suami sedang dirawat. Kami berdoa keluarga yang berduka, yang karena kehilangan papa, kehilangan mama, atau kehilangan pasangan, atau kehilangan keluarga besar, anggota keluarga besar kami. Para hamba Tuhan yang jemaatnya juga banyak bergumul karena masalah pandemi ini. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah bangsa kami. Ampunilah kalau ada hal-hal yang tidak sempurna di dalam kompak ini, tapi kiranya Tuhan memakai kami di dalam kelemahan kami, akan ada kekuatan Tuhan yang terwujud. Kami mengajak keluarga kami tersungkur di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap pembicara, setiap anak-anak Tuhan yang mau ikut campur tangan di dalam pemuritan keluarga ini. Kami menyerahkan kompak ke dalam tangan Tuhan untuk 6 bulan ke depan. Tuhan berkati setiap pembicara, Tuhan berkati panitia, anak-anak saat yang membantu, dan juga teman-teman Unike, supaya semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa 2 Sabtu lagi. Sampai jumpa.
ada satu perintah, haruslah kau ajarkan pada anak-anakmu. Tuliskanlah itu pada pintu rumahmu, kau dan keluargamu beroleh keselamatan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lakukanlah dengan setia segala perintahnya, jadikan pedoman keluargamu. Hai keluarga Allah, berilah yang terbaik bagi Tuhan Allahmu untuk kemuliaannya, agar jiwa-jiwa melihat kasih Kristus melalui keluargamu beroleh keselamatan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lakukanlah dengan setia segala perintahnya, jadikan pedoman keluargamu, jadikan pedoman keluargamu, jadikan pedoman keluargamu. Hai keluarga Allah, ada satu perintah, haruslah kau ajarkan pada anak-anakmu. Tuliskanlah itu pada pintu rumahmu, kau dan keluargamu beroleh keselamatan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lakukanlah dengan setia segala perintahnya, jadikan pedoman keluargamu. Hai keluarga Allah, berilah yang terbaik bagi Tuhan Allahmu untuk kemuliaannya, agar jiwa-jiwa melihat kasih Kristus melalui keluargamu beroleh keselamatan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lakukanlah dengan setia segala perintahnya, jadikan pedoman keluargamu, jadikan pedoman keluargamu, jadikan pedoman keluargamu. Hai keluarga Allah, ada satu perintah, haruslah kau ajarkan pada anak-anakmu. Tuliskanlah itu pada pintu rumahmu, kau dan keluargamu beroleh keselamatan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lakukanlah dengan setia segala perintahnya,
jadikan pedoman keluargamu. Hai keluarga Allah, berilah yang terbaik bagi Tuhan Allahmu untuk kemuliaannya, agar jiwa-jiwa melihat kasih Kristus melalui keluargamu beroleh keselamatan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lakukanlah dengan setia segala perintahnya, jadikan pedoman keluargamu. Jadikan pedoman keluargamu. Jadikan pedoman keluargamu. Salam Kokimi, Kompak Kids in Mission.